Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Reza dan Yusrin beraksi. Iya. Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta, kan Bu. Jadi alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Sebagian dari ibu-ibu ada yang tak mengenal kami. Kalau jika saya lanjutkan ke isinya, tak kenal maka tak sayang pula nanti. Jadi akhirnya kami akan memperkenalkan diri dengan ini. Nama saya Reza Fahlepi Nasution. Tahu bukan siapa nama saya? Reza Fahlepi Nasution. Dan yang ini adalah Ustadz kita. Siapa nama Ustadz? Yusrin. Pak Ustadz Yusrin. Orangnya ganteng, dari Labuhan Batu. Jauh-jauh kan saya banggakan Bu. Nah, dengan ini kami pada kesempatan selawat dan salam ya, lupa saya. Guru lagi saya nih. Udah langsung aja selawat dan salam. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, puji syukur marilah kita bersyukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Selawat dan salam marilah kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Udah mengantuk Bu ya Bu. Cepat kali. Oke Bu. Kebetulan tadi kami sudah memperkenalkan diri, dan ini kami karena fenomena sekarang ini kita sudah melihat banyak terjadi huru-hara, pertengkaran lah, permasalahan lah, tipu menipu, ya kan, kezaliman sudah merajalela, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Sangat mengerikan sekali ini kan. Saya pernah dapat dengar kabar bahwasanya akhir zaman sudah dimulai. Ini pas pula semalam tanggal 25 Agustus tahun 2005 berketepatan tahun baru Islam 1947 Hijriah. Dengan ini ada apa dengan dunia sekarang? Kenapa terjadi kezaliman sekarang kan? Kan kita bertanya-tanya kan Bu. Maka pada kesempatan kali ini saya telah membawa Ustadz yang akan membahas tentang judulnya nanti beliau yang kasih tahu ya kan. Oke, kepada Pak Ustadz kami saya persilahkan dengan segala hormat. Lengketin aja. Sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ibu-ibu yang saya hormati, seluruh anggota pengajian yang berhadir yang saya sayangi, langsung aja Bu, materi kita pada sore hari ini, mengingat waktu sudah larut, karena ibu-ibu setelah ini akan baca Yasin bersama kan. Ada yang wajib sebelum wajib, ada yang wajib saat melaksanakan wajib, ada yang wajib sesudah menunaikan kewajiban. Itulah judul kita pada sore hari ini. Ada kewajiban, ada wajib sebelum melaksanakan kewajiban. Kita ambil pintasnya. Ibadah itu wajib. Sebelum melaksanakan ibadah, maka wajib kita membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Yang pertama, saya ulangi Bu ya. Ibadah itu wajib.
sebelum melaksanakan ibadah wajib kita bekali diri dengan ilmu pengetahuan. Wa kullu man bi khairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal ibadah yang tanpa dimodali oleh ilmu, maka amal ibadahnya ditolak oleh Allah. Dulu ada seorang yang sedang tekun ibadah di dalam masjid. Lalu di depan pintu masjid itu ada seseorang yang sedang tertidur pulas. Iblis mondar-mandir di luar masjid, tidak masuk ke dalam. Sampai orang bertanya, "Wahai iblis, kenapa engkau tidak masuk ke dalam masjid? Padahal itu adalah targetmu." Maka jawab iblis, "Aku takut orang yang di depan pintu masjid terjaga, terbangun. Kalau dia bangun, dia nanti akan memperbaiki ibadah orang yang di dalam masjid." Artinya, bagi iblis, tidurnya seorang ulama lebih ditakutinya daripada ibadahnya orang yang tidak punya ilmu. Karena itulah barangkali ibu-ibu, tujuan dari perwiritan kita adakan di mana-mana. Pengajian, ada ibu-ibu ini yang 7 hari 7 pengajiannya. Ada itu. Senin dia juga, Selasa dia juga, Rabu dia juga, Kamis dia juga, Jumat, Sabtu, Minggu dia juga orangnya. 7 hari 7 ikut pengajian. Untuk apa? Menimba ilmu. Maka karena itu, kalau adakan pengajian model begini, Bu, jangan lupa minimal sebulan sekali memanggil guru. Supaya apa? Belajar gitu. Guru yang kita panggil itu, kalau bisa jangan berbicara terlalu jauh. Amerika, Tiongkok, Thailand, dibicarakannya di sini. Sudah tidak tempatnya itu. Iya kan, Bu? Nggak masuk di akal kita kalau bicara masalah Thailand, Timur Tengah, perpecahan antara Amerika, Israel, itu tidak tepat waktunya, tidak tepat tempatnya. Tapi yang paling utama mau kita bahas, kita kaji pengajian model begini, bagaimana kita memperdalam ilmu pengetahuan agama, terkhusus agar kita ketika melaksanakan ibadah didasari dengan ilmu. Fatihah, saya ambil contoh. Fatihah itu, Bu, ada di situ dalam kitab yang Anatul Talibin dijelaskan, ada di situ yang mengakibatkan kita menjadi kufur kalau salah baca. Di mana Ustaz letaknya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka pakai tasdid, ya kan, Bu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu betul. Tapi kalau ibu membaca iyyaka tanpa menggunakan tasdid, itu sudah berubah maknanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya bukan kepada engkau kami menyembah, tapi kepada matahari kami menyembah, dan kepada matahari kami meminta tolong. Hanya perbedaan tasbih. Doa, ya Bu ya. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami. Kalau pakai huruf zal, Allahumma ighfirli dzunubi, pakai huruf zal. Zal itu dzunub, dosa. Kalau ibu tukar zalnya menjadi jim, Allahumma ighfirli dzunubi, itu sudah beralih makna dari dosa menjadi junub. Ya Allah, ya Tuhanku, ampuni junubku. Ya, junub itu kan tak perlu diampuni, tapi dimandikan. Lebih parah lagi maknanya kalau kita tukar jim menjadi zai. Allahumma ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ya Tuhanku, ampuni, itu biasanya zunub itu ketiak. Ampuni ketiak kami. Kan bukan? Satu huruf ibu tukar. Karena itulah dibutuhkan ilmu pengetahuan. Ihdinas siratal mustaqim. Shot itu kan, Bu? Ihdinas, ya ke samping makharijul huruf itu.
mulut ini miring ke sana. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Kalau ibu tukar sod menjadi sin, ihdinas, itu sudah beralih makna menjadi kotam batu. Sirat itu ketam, kan ada merangka-rangka itu. Tunjuki kami kotam batu yang lurus. Sudah mengalih makna, ya kan Bu? Jadi jauh dia maknanya. Satu huruf cuma ibu tukar. Maka ini kitab yang apa? Kitab Miftahul Jannah. Ada disebutkan di sana dalam Fatihah itu, apabila salah membacanya maka bisa kita menyebut nama setan, 7 nama setan dalam Fatihah apabila kita salah menyebutnya. Di sini kita dibutuhkan ilmu. Makanya belajar kita ini tujuan Bu. Pengajian, adakan pengajian, ya kan Bu? Itu pun gitu itu Bu, yang apa yang tawajuh itu kan ilmunya semua itu kan. Mau tawajuh kita, berapa syarat yang harus kita selesaikan, itu ilmu semua. Kalau kita tak tahu nggak nyampe-nyampe itu. Berapa kali perlu marsuluk, kalau tak ilmu didalami dengan sungguh-sungguh, maka nggak nyampe khalifahnya. Begitu-begitu aja lah. Masuk awal 10 hari, pulang dapat apa? Nggak ada. Masuk lagi, pulang nggak ada. Nggak disungguh-sungguhi. Jadi harus ilmu pengetahuan, ya kan Bu? Jangan nggak usah lah agama dulu, umum aja lah. Menjahit pakaian itu kalau tak pakai ilmu tak jadi. Memasak kue, apalagi Bu, menyulam tikar, semua dia dilaksanakan dengan ilmu pengetahuan. Maka karena itu sebelum wajib ada yang wajib dulu. Apa itu? Ilmu pengetahuan. Bekali diri kita dengan ilmu pengetahuan sebelum melaksanakan sebuah ibadah. Yang pertama, kita singkatkan aja. Ini lain kali bisa kita panjangkan. Yang kedua, Bu. Yang kedua, pada saat melaksanakan ibadah, maka wajib kita menunaikannya dengan ikhlas. Ya. Pada saat melaksanakan ibadah wajib ikhlas. Kalau tidak ikhlas nilainya 0. Ikhlas, mukhlishina lahuddin, ikhlas. Mau sedekah kue, bentuknya sedekah, atau bentuknya zikir, atau bentuknya baca Quran, atau bentuknya mengajarkan Al-Quran, atau bersedekah, berjihad sekalian, tanpa didasari dengan ikhlas, nilainya 0. Ya Allah. Salat itu kan berkualitas, berbeda nilainya Bu ya. Ada yang kualitas nilainya tinggi, ada yang rendah, ada yang rendah, ada yang 0. Tergantung ikhlas atau tidak. Hari ini kita lihat di media sosial itu kan banyak Bu ya. Asal sedikit mau ibadah diiringi kamera. Mau kasih jaket, kameranya ada di belakang. Mau kasih baju, mau kena, ada kameranya. Itu boleh jadi dapat 2 pahala atau boleh jadi 0. Kenapa bisa dapat 2 pahala? Dia mampu mengelola hatinya dengan baik. Dikelilingi kamera, mempertontonkan kebaikan kepada orang lain, dengan itu orang akan mencontoh. Kalau orang mencontoh kebaikan yang kita buat, kita dapat 2. Pertama kebaikan kita, yang kedua orang yang mencontoh. Itu kalau begitu. Tapi kalau dia dengan kamera supaya ria, ini nilainya udah nggak ada. Bila kadang-kadang awak jadi imam pun kadang-kadang gitu Bu. Kalau udah ada agak sorot lah suaranya sedikit, kori itu jadi imam. Itu sangat rawan itu. Bismillahirrahmanirrahim, katanya. Datang di belakang, yang sorot pula suara imam nih. Didengar imam tuh. Ayat yang kedua ditambah sorotkannya. Alhamdulillah, lagu-lagu dia. Pulang dari situ datanglah orang koma, katanya. Ustadz, apa Bu? Kalau Ustadz imam tong lapang lah dadaku. Sorot lagu kuasa. Di hati Ustadz tuh aja. Mantap aku berarti ini. Itu nilainya menjadi 15 itu. Hilang semua. Mulai dari jumlah 100 nilai ibadah yang ia kerjakan, pada akhirnya dia akan mendapat nilai 15. Lalu dia ceritakan kepada orang lain, aku tadi sholat di Masjid Ar-Ridho, Tanjung Medan. Kupaten galah lagu, kuma ada ibu-ibu memuji dari belakang, puas lah kurasa. 0 ibadahnya.
Maka jadi imam itu agak payah juga ya. Apalagi kalau kori dia, enggak lagi. Maulah hilang pahala semua. Ya kan? Hilang dia. Ini mengaji begini, Ibu. Pahala Ibu di sini banyak ini. Tergantung niat. Niatnya karena Allah ini pahalanya banyak. Tapi kalau niatnya, istilah kampung kami sana, pengajian nama Oma, aku sengaja datang wirid di tomboloe, warisole, wa bakwane, wa goreng pisange, wa bungkuse, wa bawa pulangi. Ini bahaya niat ini. Ada kan bukan? Ada orang mengaji begitu dia. Kenapa nggak mampu rajin kali kucing ojek mengaji di rumah tak memasak, manawa. Kok kan di sana dor mendapat bungkusan ini. Dor. Dor itu mungkin kami. Kalau di itu berapa besar, makanya ada orang yang niatnya mengaji itu hari apa ini? Hari Jumat. Mengaji kita. Tak lagi memasak, ada di rumah. Tapi kalau di sini saya tengok dari wajah-wajahnya tak ada yang begini. Borsih semua saya tengok. Ini orang ahli ibadah saya tengok. Ibadah, apalagi doakan dan persurukan. Yakinlah saya ini. Tanjung Medan, Gunung Selamat, itu ahli ibadah itu. Gunung Selamat itu kan tuan guru kita. Saya tamat dari situ, saya buat penggiriah Gunung Selamat pesantren. Tapi tak sempat saya marsuluk, tapi ngambil tarikat udah. Naksabandia, saya udah ambil itu. Tapi belum sempat waktunya saya suluk. Rencana mau suluk nanti 10 hari, 20 hari, ya kan Bu? Supaya lebih mantap ibadah itu kan. Diamalkan dia. Pengetahuan ini kalau tak diamalkan ibarat pohon-pohon daun tak ada rantingnya, tak ada daunnya, tak berbuah. Itulah yang diamal tak diamalkan. Maka saya mengajak ibu-ibu sekalian, kalau melaksanakan ibadah, ikhlaslah karena Allah semata. Ya kan, Bu? Ini satu, kalau ibu kasih sedekah ini kan, 1 gelas aqua berapa dibayar ini di hadapan Allah? Baca Al-Baqarah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil. Setiap hal yang diinfakkan di jalan Allah maka diganti ibarat bentuk benih menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap tangkai dari yang 7 tadi melahirkan 100 buah. Jadi 1 dikali 7 dikali 100 jadi berapa? 700. Sebiji ini Bu, ibu kasih di jalan Allah, balikannya berapa? 700. Iya kan Bu? 700 ini main-main Ibu. Kontan ini di akhirat ya. Di dunia efeknya saya dibalas Allah, tapi di akhirat dia dibalas ini. Yang pada mengharap ibu mengkasih begini, supaya dibalas, jangan. Ini akan dibalas oleh Allah di akhirat. Karena kalau dibalas di dunia, kita tidak sanggup menerimanya. Sangguplah Ustaz, dikasih 1000 dikali 700 ribu, dikasih 10.000 dikasih 700, 7 juta, dikasih 100.000 kali 700 berapa? 70 juta baliknya Ustaz. Aman lah kita bisa beli Avanza yang second awak. Itu kalau duit itu Bu. Kalau durian 7 juta. Bersedekah ibu durian 5 biji karena musim durian di Tanjung Medan. Kali 700 berapa jumlahnya? 3.500 durian tengah malam. Assalamualaikum, salam wajah apa? Ini durian 1 kontainer. Bawa keluar durian tuh. Kenapa bisa banyak begini? Semalam ibu kan bersedekah 5 butir. Iya balasannya. Masuk ke rumah mungkin di Lahama, di ruang tamu durian, di dekat lemari durian, di dapur durian, di dalam kulkas durian. Tidur pun ibu di atas durian. Baru 5. Ya kan, Bu? Itu janji Allah. Makanya karena itulah dia dibalas di akhirat. Kalau mengaji model begini Bu, tahu ibu tak rugi. Pengajian begini asal pakai ustadz itu pasti untung. Itulah rahasianya. Asal pakai guru pasti untung. Baca hadis Nabi itu kan, siapa yang berangkat dari rumah menuju satu tempat untuk mempelajari ayat-ayat Allah, maka pahalanya khairul laka an tusalliya mi'ata raka'atin. Duduknya ibu di tempat ini lebih baik daripada ibadah salat sunat 100 rakaat.
duduk di sini 100 rakaat. Kalau kira-kira ibu saya tanya, pernah ibu sekali melaksanakan ibadah 100 rakaat? Pernah? Sekali so? Jangankan ibu, saya pun belum. 23 pun tarawih merepet di belakang. Menanya dia siapa yang di malam. Makanya sekarang untuk masjid tak mau mencantumkan jadwal imam yang malam itu bertugas karena ditandai orang. Sampai malam nih, oh wak lokot, kok cabut kita? Agak lama itu. Kita cari masjid lain. Sampai ke sana, tengok juga imam. Wah, apa imam? Sampai ada kejadian itu. Iya. Imam malam Ramadan pertama itu full jamaah itu, full. Oh, rupanya imamnya Pak Sangkut tadi. Dibantainya Bu 23 rakaat sejam setengah. Di sembahyang berdatangan Muhammad dari belakang sambil menarik tirai itu. Oh Pak PKM, oh nak membunuh kami ya kau kurasa. Kenapa kau panggil Pak Sangkut imam di sini? Oh, jadi ketua PKM itu poning kepalanya. Takut dimarahi. Malam berikutnya dicarinya oleh imam yang agak copat. Siapa lagi kita cari? Ini udah gawat, kita Muhammad di mengamuk dia dari belakang. Macam mana caranya? Kita panggil agak imam copat. Panggil lekmen. Lekmen baru nikah 3 bulan. Oh, kalau itu pula kan main-main kamu. Sanggup lekmen? Sanggup Pak mengatasi Muhammad di belakang. Sanggup. Dia di kipasnya pakai tali pinggang Bu. Tali pinggang ikat bawa bini ikut sembahyang di masjid. Wah, aku itu baru lah. Stop, luskan. Oh, semangatnya lekmen. Karena masih muda baru nikah 3 bulan. Masih garang-garang ya pula kan. Usolli fardhu, usolli sunat tarawih. Oh Allah, semangat. Mama tuh indah berpaten kata mama. Iya kan, yuk. Begitu dibanting lah khair Fatihah itu senapas. Amin, amin takbir semua. Sampai di belakang kul wallahu kul ya kafirun. La a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abadtum wa la antum lupa dia. Tak habis-habis. Wala ana a'budu kemana ujung ini? Jadi orang di belakang tidur karena cepat kali. Orang melayang di belakang jamaah. Tak ingat dia imam tidur balik. Wala antum a'budu ma a'bud. Kemana ujung ini? Agak gelap kata dan pikirannya. Untunglah membawa bini yang masih muda. Karena takut suami diketahui orang diatasilah sama bininya. Wala na'budu ma abadtum wala antum a'buduna ma a'bud atamiyah. Lakum masdinukum waliyadin. Kita dari muka baru sama salat dari muka. Itulah ujung-ujungnya. Jadi sekalian, yang kedua itulah ya. Apa tadi Bu? Pada saat melaksanakan ibadah wajib ikhlas. Yang dilihat yang terakhir, paling 1 menit lagi nih. Yang terakhir ini sesudah melaksanakan ibadah wajib melahirkan sifat takut kepada Allah. Hanya itu. Ibu udah berapa tahun umur ibu? 50. Ada 60. Ibu yang baju merah cantik. Iya. 56. Sudah 56 dipotong 15. Sudah berapa tahun ibu sholat? 40 tahun lebih sholat ibu kita ini. Tapi pernahkah ibu berpikir sholat yang kukerjakan ini mampukah mencegah aku dari berbuat keji dan mungkar? Itu pertanyaan besar. Sudah mampu? Kalau sudah mampu alhamdulillah. Tapi banyak yang tak mampu. Sholat jalan terus, mengambil barang orang jalan terus. Sholat jalan terus, jangan sakit ada bercakap menggosip ya. Oh, jalan terus. Sholat jalan terus, tapi kalau apa jalan terus. Oh itu lah. Saya tak bilang ibu yang mengaku sendiri ya kan? Cerita juga Pak. Pengajian 7, sholatnya tahajud, sholat duha, sholat segala macam sholat. Tapi giliran menggosip juga dia. Di mana letak masalahnya ini? Apa solusinya ibu? Sholat yang kita kerjakan artinya belum mampu melahirkan sifat takut kita kepada Allah. Oh gitu. Itu yang mau kita cari ya. Mari sama-sama kita hayati Bu. Pelaksanaan ibadah yang kita kerjakan wajib melahirkan sifat takut kepada Allah. Ya, barangkali itu Bu ya. Sepintas saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kehulapan, itu kata yang kurang berkenan di hati kita semua.
Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz atas kultumnya. Semoga kultum yang diberikan kepada kami bermanfaat bagi kami semua. Amin amin ya rabbal alamin. Katanya apa itu ibadah itu harus punya ilmu, beribadah itu harus ikhlas, dan beribadah itu tidak boleh riya. Satu lagi apa Ustaz? Melahirkan takut. Satu yang paling utama adalah ibadah itu harus melahirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita semua takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, takut kan, Bu? insyaallah. Kalau nggak takut, wah, hilang kaki kita. Kalau kalau di neraka, Oke. jika pada kesempatan kali ini saya akan buka sesi tanya jawab. Mungkin barangkali hati ibu ada ingin mau saya tanyakan di tema atau di luar tema. Apakah ada ibu-ibu yang ingin bertanya? Saya rasa pas kayaknya sudah mengerti, paham semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, akan saya tutup. Ada Bu, ada mau tanya nggak? Nggak ada kan, Bu? Utang nggak ada? Ada ya? Kan? Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau tidak ada yang bertanya, artinya sudah siap semua. Kemudian kalau ini saya akhiri dengan doa. Saya persilakan Pak Ustaz doa itu. Saya orang mau berdoa. Kalau berdoa orang. Iya, belum mengajak. Belum mengajak malah ya. Ya alhamdulillah. Nanti aja. Kalau gitu lain kali kan kami akan datang sekali. Nah, artinya ibu-ibu janganlah malas mengaji, karena mengaji itu akan semangat jika diapakan dengan ada guru. Jika kita belajar agama tanpa guru, siapa gurunya? Iblis. Hati-hati Bu. Ya Bu, kita harus belajar dengan guru. Oke Bu, terima kasih. Saya Reza Walebi Rasudion, dan dengan Ustadz kita adalah Pak Yusril. Dia tahu nggak Pak? Iya. Bisa sih namanya kan. Oke, alhamdulillah kami sudahi. Apabila terjadi salah kata dan makna, mohonlah kami dimaafkan. Billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.